Kita sakit. Ketika kita tidak tahu, banyak tuh Mas Indra. Ketika perut lapar, tubuh ingin makan. Ketika mata ngantuk, tubuh ingin tidur. Sudah diberi tanda. Nah, ketika sakit, dia ingin dijauhin, dia ingin disayangin. Terus, kalau jiwa kita sakit, dengan perasaan kita emosi dan sebagainya, dia ingin ditenangin gitu. Nah, kita kan dia sudah bicara terus sama kita melalui rasa. Gitu. Akhirnya semakin dialah yang menguasai gini. Semakin kita menggunakan Atman intelijen tadi, Wayan ya. Ketika ada emosi-emosi negatif yang ke-trigger karena faktor eksternal, suatu hal yang nggak kita inginkan terjadi, itu kan sebenarnya undangan agar kita kemudian kembali ke pusat diri. Persis. Ketika emosi kita itu menyebabkan perasaan sakit, perasaan kemudian mengganggu keberadaan jiwa kita di dalam. Nah, ambil alih itu. Bicara sebagai jiwa kepada pikiran yang memainkan perasaan itu. Kita hanya perlu mengambil peran itu aja gitu. Ya, itu aja masalah. Contoh, misalnya kita lagi marah nih. Marah itu kan detak jantung meningkat. Kan nggak nyaman juga. Pegang aja dia. Pegang dadanya. Kamu ngapain marah? Kita gitu. Kamu boleh marah, tapi jangan lama-lama. Kamu loh yang nanti merusak tubuhmu sendiri gitu. Itu artinya gini Pak Wayan. Ketika kemudian emosi datang, itu tidak perlu kita tolak, cukup kita amati, cukup kita dengarkan, cukup kita rasakan saja, lalu kemudian arahkan lagi dirimu ke sumber cahaya itu gitu. Betul. Karena ada ungkapan menarik gini. Sebab jalan pulang itu tak selalu dimulai dari cahaya, kadang dia dimulai dari keberanian untuk hadir di tengah luka gitu kan. Betul. Contoh misalnya Mas Hendra, ketika kita lagi duduk nih santai menikmati sesuatu, tiba-tiba kaki kita terasa sakit karena sakit. Pasti kita menoleh ke tempat sakit itu. Oh, ada semut. Oh, ada nyamuk. Oh, ada benda berbahaya. Oh, ada api. Itu misalnya. Ya kan kita hindari. Bukan berarti kita marahin si sakit itu, tapi kita sadar bahwa itu menunjukkan sesuatu. Nah, sama dengan ketika batin kita sakit oleh sesuatu, kita toleh kenapa dia sakit, apa yang menyebabkan dia sakit. Misalnya disakitin oleh si A. Kenapa ya aku sakit oleh si A? Cari tahu. Oh, jangan-jangan aku terluka oleh kata-kata ini karena dulu aku belum pernah bisa terima dengan kata-kata seperti ini gitu misalnya. Jadi akhirnya kita bisa membenahi memori masa lalu yang mungkin ada traumatik dengan sesuatu yang tidak kita sukai gitu misalnya. Jadi itu tadi Mas Hendra, itu undangan untuk kita mencari bagian yang lama tidak kita urus gitu. Tidak kita beresin gitu. Tapi gini, kadang ketika kemudian kita udah mulai belajar, diam, menerima, pelan-pelan memperbaiki hati supaya lebih lembut gitu ya. Kok kadang kita merasa, kok aku semakin dipercaya oleh diriku sendiri ya? Karena selalu dikasih tahu apa-apa yang akan terjadi gitu. Kode-kode gitu ya Pak ya? Persis Mas Hendra. Kalau kita terbiasa seperti itu, nah koneksi kita dengan tubuh, pikiran, dan jiwa itu bagus, selaras. Kalau itu sudah harmonis, apapun yang kita pikirkan mudah jadi kenyataan. Oh, itu gawat, bonusnya Pak. Di situ. Mas. Gawat tapi Pak. Hah? Gawat. Bisa gawat. Kalau keinginannya nggak terkendali, bisa gawat. Makanya tetap harus dikendalikan Pak Wayan ya. Karena kadang, tiba-tiba aja kan ada pikiran-pikiran tak diundang gitu kan. Nah, tapi ketika kemudian ada pikiran tak diundang itu tadi, Pak Wayan, gimana sih cara ngelunakkannya, cara tipsnya, karena bagaimanapun juga pengendalinya, pengamatnya kan kita gitu kan. Nah, ketika pikiran negatif itu datang, cara ngeleremkannya kalau bahasa Jawa itu gimana tuh?
selalu cepat-cepat kita amati Mas Hendra. Misalnya, seperti tangan kita misalnya. Tangan kita kena sesuatu terus kita pingin mukul gitu misalnya. Tahan dulu tuh. Apa yang mau kita pukul ya? Nah, itu contoh. Sama dengan ketika pikiran kita ingin berbuat negatif, berpikir negatif. Kan nggak langsung kan? Oh nggak boleh. Segera kita lakukan itu. Atau bisa jadi, oh terima kasih ya, kamu udah mau lewat gitu ya. Tapi aku mau pikirannya lebih memberdayakan. Oh gitu, mungkin bisa gitu ya Pak Yan ya. Bisa. Intinya kita stay sebagai pengamat. Persis. Wah, stay sebagai pancer. Stay sebagai pancer. Waduh, keren sih. Hidup itu nggak susah nih kata kemudian kita bisa stay sebagai pancer tadi ya Pak ya. Makanya orang belajar seluruh papat itu sebenarnya ajakan untuk apa? Untuk ingat dirinya pancer. Ya kalau pancernya goyah ya gimana? Nggak goyah yang lain-lainnya. Pancernya miring. Iya. Oke. Nah Pak Wayan, sekarang saya pengen masuk di ini, apa tuh namanya? Tidak melawan terhadap apapun, tidak memaksakan terhadap apapun dalam hidup, mengalir bersama kehidupan, itu kan menurutku ilmu yang tingkat tinggi gitu ya. Aku bilangnya itu ilmu tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih banyak melawan, terkadang yang nggak sesuai sama ego gitu ya. Nah, gimana sih Pak latihan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari supaya kemudian kita itu selaras dengan keinginan semesta, ibu semesta itu gimana Pak Wayan? Sebenarnya itu bukan hal yang sangat sulit Mas. Contoh nih, ketika perut lapar kita mengalir cari makan. Ketika suntuk atau sumuk gitu panas kita segera mandi, itu kan sudah bagian dari mengalir. Tapi mengalirnya dengan tubuh. Contoh paling nyata tuh habis makan kalau nggak ngerokok mengalir dengan keinginan merokok. Itu kan bagi perokok kan dia terbiasa hal itu. Tinggal melatih aja untuk hal-hal lain. Kita kan mengalir ketika pengen bernapas, kita nggak pernah nahan napas toh. Aku pengen napas, tahan lagi dan napas nggak pernah. Udah pengen napas ya tarik napas, pengen keluar ya keluar aja. Kita sudah terbiasa. Mengalir itu adalah bagian dari alami kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu belajar lagi sebenarnya. Contoh nih. Fitrahnya udah begitu. Sudah fitrahnya demikian. Contoh, anak kecil, Mas Hendra punya anak 2, anak kecil pengen belajar nggak? Pingin. Buktinya apa? Dia nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Buktinya dia pengen belajar. Kan yang menghalangi dia belajar siapa? Kan kita kadang-kadang. Nah, artinya itu nggak usah dilatih. Untuk mengalir kepada kehendak di dalam itu nggak usah dilatih. Yang perlu kita latih adalah mengikutinya. Gitu. Artinya, ya udah panggilan-panggilan kayak gitu. Begitu dia bertanya, carikan jawaban. Begitu dia lapar, carikan makan. Haus, carikan minum. Ingin bernapas, carikan udara segar. Gitu. Terus kalau kita misalnya ingin mengalir, menerima, udah. Ingin marah ya marah aja. Cuman jangan lama-lama gitu aja. Itu aja intinya. Lagi pengen sedih, ya sedih aja gitu. Jangan ditahan gitu. Pengen marah ditahan, sabar. Itu mah bukan sabar-sabarin. Marah-marah aja, cuman marahnya sekarang perlu bicara enggak? Gitu. Kalau marah di dalam kan boleh-boleh aja. Nah, jangan sampai dia keluar menjadi kata-kata. Ketika dia masih terpendam di dalam sebagai suara batin yang marah atau rasa marah, nah itu bisa dengan mudah kita pelajarin. Setidak-tidaknya kerusakan di dalam lebih mudah diperbaiki daripada kerusakan hubungan karena kemarahan dengan orang lain. Kalau di dalam kan, ngapain sih aku marah? Oh iya. Walaupun aku marah, walaupun dia salah, masa nggak bisa sih dimaafkan? Itu misalnya. Gitu. Kayaknya enakan memaafkan deh daripada memendam jadi dendam gitu misalnya. Kita bisa bicara lagi, kuncinya adalah self talk tadi, latihan self talk tadi. Ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir di segmen ini, Pak Wayan. Tanda bahwa jiwa kita itu sebenarnya sedang mengajak kita berbicara itu apa sih, Pak?
Ketika kita sakit, ketika kita tidak tahu, banyak tuh Mas Hendra. Ketika perut lapar, tubuh ingin makan. Ketika mata ngantuk, tubuh ingin tidur. Sudah diberi tanda. Nah, ketika sakit, dia ingin dijauhin, dia ingin disayangin. Terus, kalau jiwa kita sakit, dengan perasaan kita emosi dan sebagainya, dia ingin ditenangin gitu. Nah, kita kan dia sudah bicara terus sama kita melalui rasa. Gitu. Kalau tubuh kita melalui rasa yang dikirim oleh saraf-saraf kita. Kalau jiwa kita memanggil kita melalui perasaan itu untuk kita cek kenapa sih saya merasa ini sama ini, cari pelajaran karma di dalam. Gitu. Jangan-jangan dulu aku pernah nyakitin orang sehingga hari ini aku disakitin orang dengan perasaan ini. Oh, kalau begitu, aku harus minta maaf nih pada kehidupan masa laluku. Jadi, setiap orang datang nyakitin kita minta maaf pada kehidupan masa lalu kita. Bukan hanya pada orang yang menyakiti kita. Karena hidup ini kan kebanyakan urusan utang karma. Pelajaran itu, pelajaran rasa itu. Itu panggilan kita udah, pelajarin lagi nih, pelajaran terima ini. Gitu. Ya. Jadi kita ini memang lagi-lagi dihadirkan di sini ya nggak ada lain kecuali untuk belajar ya Pak ya. Belajar. Karena hanya itu yang kita bawa pulang kan. Hidup ini kan sekolah kehidupan. Makanya sekolah kita ini banyak diberi masalah. Karena hanya dengan masalah kita mau belajar. Gitu. Kalau tidak merasa hidup ini bermasalah ya nggak ada pelajaran apa-apa. Okay. Ya, yang menemukan lampu itu dia bermasalah dengan gelap. Yang menemukan sepeda, motor, mobil, dan sebagainya, dia bermasalah dengan kelambatan menjalani hidup. Kok kayaknya aku pengen cepet deh, kalau lari nggak kuat gitu. Pakai motor atau ciptakan sepeda gitu, awal-awal kan jadi motor, jadi mobil. Kok kayaknya kalau berenang jauh-jauh juga nggak mungkin nyebrangin pulau deh. Masalah itu kemudian menciptakan sampan, perahu, pesawat terbang, dan sebagainya. Manusia itu diciptakan untuk belajar dari masalah-masalahnya, Mas Hendra. Gitu. Oke, Pak Wayan, terima kasih atas perspektifnya. Nah, balik lagi ya teman-teman, kita masih bersama dengan Pak Wayan Mustika. Gini Pak Wayan, kita ini kan kadang sering terjebak pada hedonic treadmill gitu ya. Jadi punya target dicapai gitu ya, pengennya merengkuh yang namanya kebahagiaan sih. Tapi ternyata nggak sampai pada kebahagiaan itu. Kita anggap kalau misalnya punya rumah yang bagus, itu euforianya paling seminggu sebulan gitu. Habis itu butuh level kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih besar lagi Pak Wayan. Kendaraan juga sama, pasangan apapun itu sama gitu. Jadi kita terjebak dalam hedonic treadmill. Gimana sih Pak caranya biar kita itu terhadap harta, khususnya terhadap finansial, kita itu nggak numpuk aja gitu ya. Itu aduh, gimana kita bisa meraih kebahagiaan sementara orang yang memang berada di titik rendah, yang menurut dia bahagia itu ya ketika dia sudah bisa punya uang banyak gitu kan. Nah bagi mereka yang udah punya itu nggak juga ternyata. Nah pandangan Pak Wayan tentang hal ini gimana supaya jadi pengingat gitu? Di satu sisi itu kan memicu kemajuan. Di satu sisi. Jadi punya uang 1 juta, yang tadinya cita-citanya punya uang 1 juta, begitu punya tiba-tiba bercita-cita pengen 10 juta. Punya 10 pengen 100 dan seterusnya. Itu satu sisi memang memicu kemajuan. Memicu kemajuan. Tetapi di sisi yang lain, yang namanya kemajuan ya maju terus, nggak ada ngerem-ngeremnya begitu. Itu juga bisa berbahaya. Karena selalu kuncinya, selama kita memiliki sesuatu yang kita miliki akan menyakiti kita. Nah, ketika orang belum sadar bahwa itu menyakitinya, dia tidak akan pernah berhenti, Mas Hendra. Dia akan maju aja terus ya. Tapi kapan dia sadar bahwa enough is enough, nah, di situ dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, nggak bisa itu nggak bisa disamakan dengan orang lain. Cuman ketika kita sudah bisa menemukan
when enough is enough itu. Kita yang perlu bersyukur Mas Hendra. Karena apa? Begitu kita menemukan kata cukup, kita akan memiliki banyak hal untuk kita nikmati. Nah. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita cari, tapi apa yang kita nikmati, Mas Hendra. Oke. Kalau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita cari, ya namanya masih mencari kan nggak ketemu-ketemu. Skill untuk menikmati kebahagiaan itu kan, aduh, kadang kalau misalnya kita benar-benar udah punya skill itu, bahkan itu terjadi saat kemudian kita dengan relationship yang baik, gitu ya. Iya. Terlalu banyak hal yang bisa kita